Monggo, Bu Badrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Selamat pagi, Bagaimana Ibu. keadaan ini? Alhamdulillah baik sehat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik ya Ibu. Pada kesempatan hari ini saya Badrul Jana sebagai observer atau pengamat. Kemudian untuk coach itu adalah Ibu Maria Ulfa. Kemudian nantinya yang menjadi coach adalah Ibu Yuli. Seperti itu Ibu ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Ibu Maria Ulfa. Waalaikumsalam, Bu Badrul. Iya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu akan mengadakan coaching dengan Ibu Yuli ya Bu ya? Bu. Gini Bu, rencananya ya, nanti Bu Maria Ulfa ketika akan mengkuci siapa Bu Yuli, itu nanti rencananya saya ini sebagai pengamat, saya akan nilai apanya Bu ya? Oh gini Bu, dalam proses ini saya minta Ibu ingin nanti membantu saya dalam proses coaching ini dengan Bu Yuli. Ibu sebagai pengamat menilai diri saya. Nanti ada kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Mulai kompetensinya itu mulai dari gaya bicara saya, intonasi, pelafalan, terus juga kalimat saya dari saat saya nanti memberikan pertanyaan itu kepada kunci nanti. Begitu Bu. Iya, seperti itu ya Bu ya. Tapi gini, sebentar dulu ya Bu ya. Saya ambil catatan dulu agar nantinya dalam proses coachingnya itu akan berjalan dengan lancar. Oke, silakan Bu ya. Monggo. Oke. Berarti saya nanti akan menilai bagaimana cara Bu Maria Ulfa berbicara, gaya bicaranya, kemudian juga intonasinya, dan pelafalan kalimat dalam membuat pertanyaan kepada kunci ya, seperti itu Ibu ya. Selanjutnya kompetensi apa ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi Bu, menjadi pendengar yang baik. Jadi di sini kan ada salah satu kompetensi dari coach itu adalah menjadi pendengar yang baik, yaitu dengan mendengar penuh rasa saat coach mengutarakan permasalahannya, agar bisa mencari solusinya secara mandiri tanpa dia sadari sendiri. Karena pada dasarnya setiap orang itu kadang membutuhkan teman berbicara, agar mereka itu bisa mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Kadang mereka sendiri kan tidak sadar bahwa sebenarnya mereka tuh punya potensi itu di dalam diri mereka. Mungkin seperti itu nanti Bu Badrul. Nah, lantas untuk fokus dari observasi ini pada apanya Bu ya? Atau gini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Nanti Ibu bisa mengamati respon dari coachnya ya Bu ya. Jadi nanti respon coachnya tuh nanti bagaimana dalam mendengar, terus merespon dari coachnya juga. Jadi respon dari coach, kemudian ketika coach mengutarakan itu bagaimana saya menanggapinya, terus nanti merespon perkataan coach itu bagaimana. Apakah sudah seperti pendengar yang baik atau belum, begitu Bu. Kemudian ini Bu Ulfa, untuk mengetahui indikator ketercapaian yang Ibu capai atau yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira dari apanya saya mengamatinya nanti Ibu?
dari ini, dilihat dari kuncinya. Kalau dari kuncinya itu sudah merasa nyaman dalam berbicara dengan saya, terbuka untuk menangkap masalah yang sedang dihadapi, kemudian dia bisa mengemukakan unek-uneknya, sehingga nantinya bisa berhasil mencapai solusinya sendiri, berarti itu saya sudah dianggap bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Seperti itu Bu Badru. Nah, begitu ya Bu ya. Tadi indikatornya yaitu Kuci merasa nyaman berbicara dengan Ibu. Kemudian nanti ada terbuka. Si Kuci terbuka untuk mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi sehingga nantinya bisa mencari solusinya sendiri seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih waktu observasinya Ibu? Sekarang Ibu. Jadi kalau Ibu tidak sibuk ini, monggo kita bisa mulai hari ini juga. Oh, seperti itu ya. Boleh Bu, mumpung saya tidak ada kegiatan ini, mumpung minggu. Kalau begitu, silakan bunyi kuncinya Ibu. Oke, monggo. Mari Bu Yuli, kita mulai proses coachingnya. Mari. Ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah, Mar, baik, sehat. Sepertinya tempo hari Bu Yuli menghubungi saya, katanya ada yang mau dibicarakan sedikit. Ada apa nih? Iya, ini Mar. Justru kemarin tuh saya pengen banget ada teman bicara buat saya itu buat memecahkan masalah yang akhir-akhir ini memang sedang saya hadapi, Bu Mar. Seperti itu maksud tujuan saya. Oke, semoga nanti dalam pembicaraan kita ini bisa bermanfaat ya untuk Bu Yuli. Ya, saya harapkan juga seperti itu, Bu Maria. Oke, akhir-akhir ini sih sepertinya saya juga memperhatikan Bu Yuli ini kok kayaknya lesu, kurang bersemangat. Sepertinya ada yang sedikit mengganggu pikiran Bu Yuli ya sebelumnya. Kira-kira bisa diceritakan Bu? Iya, sebelumnya terima kasih Bu Maria sudah memperhatikan saya dalam minggu-minggu ini. Memang ya saat ini tuh saya sedang tidak bersemangat Bu Mar dalam mengajar ini Bu Maria. Kenapa kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Yuli? Saya ingin mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini, diskusi kita kali ini tuh saya bisa menemukan solusi Bu Maria atas masalah yang memang akhir-akhir ini saya hadapi. Oke, sebelum kita lanjut ke sana nih Bu Yuli nih sebenarnya menginginkan tujuan dari pembicaraan kita nih apa sih? Saya itu masih bingung Bu Mar. Kenapa ya akhir-akhir ini dalam minggu-minggu ini tuh saya kurang sekali bersemangat dalam mengajar itu. Terus pada saat saya mengajar sendiri itu saya merasa diri saya itu sendiri kurang fokus dalam mengajar anak-anak di kelas itu Bu Mar. Seperti itu. Oh begitu. Okay. Coba ceritakan kepada saya, apa sih yang Ibu rasakan saat ini? Gimana ya, saya itu merasa kalau murid-murid saya sendiri itu kurang gitu dalam memperhatikan saya, Bu. Kemudian mereka juga kurang bersemangat gitu dalam antusias mereka itu dalam pembelajaran saya itu kok saya merasa kurang gitu, Bu Mar. Seperti itu. Apa yang membuat Ibu merasakan mereka itu kurang bersemangat? Merasa bahwa mereka itu bagaimana ya? Saya merasa mereka tidak maksimal gitu dalam mengikuti pelajaran saya itu sama sekali kurang maksimal gitu dalam mengikuti, itu yang saya rasakan. Maksudnya itu muridnya itu tidak belajar atau bagaimana Ibu?
Ya belajar sih, mereka tetap belajar. Cuma apa ya, yang mestinya begitu saya datang, kan umumnya gitu murid begitu seorang guru itu masuk kelas kan mereka bersemangat gitu. Nah, siap untuk menerima pelajaran hari. Tapi akhir-akhir ini kok saya merasa itu kurang gitu, kurang maksimal. Apa ya, antusias mereka dalam mengikuti pelajaran saya itu kurang. Mereka tuh seperti lesu, terus motivasi mereka untuk belajar itu kurang. Itu yang saya rasakan itu, Bu Mar. Oh, begitu. Ya, baiklah. Saya paham maksudnya Bu Yuli. Jadi nanti sekarang kita coba jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses Bu Yuli itu dalam pembelajaran. Jadi selama pembelajaran berlangsung, selama Bu Yuli mengajar di dalam kelas, monggo diceritakan bagaimana prosesnya. Sebenarnya sih seperti biasa ya Bu Maria. Saya mulai dengan berdoa, kemudian persepsi seperti biasa yang kita lakukan. Kemudian saya ungkapkan bahwa apa tujuan pembelajaran kita hari ini, kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan akan seperti apa. Terus saya juga menyampaikan materi, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Terus tapi pada saat mengerjakan tugas itu kok saya merasa itu mereka kurang bersungguh-sungguh gitu, kurang semangat. Kemudian saat diajak tanya jawab itu terkadang ada saja Bu Mar murid itu yang apa ya, menjawabnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Apa ada yang salah ya dengan proses pembelajaran saya ini Bu Maria? Nah, kalau seperti itu menurut Ibu apa yang salah ya? Nah ya itu, saya juga apa ya, sepertinya murid-murid itu juga susah gitu menangkap penjelasan dari saya itu Bu Mar. Itu. Oh, begitu. Oke, baiklah. Kalau gitu saya ingin tahu apa yang selama ini sudah Bu Yuli lakukan agar membuat murid-murid Bu Yuli itu menjadi semangat dalam belajar. Kira-kira apa saja, Bu Yuli? Saya sudah coba itu untuk misalkan beberapa kali itu mengajak mereka bermain, kemudian dalam pembelajaran itu dengan teknik kita bermain, kemudian saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar, terus saya itu juga sudah memutarkan video, mengajak belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu mereka mulai kurang lagi untuk belajarnya lagi, semangat mereka langsung kemudian kendor lagi gitu Bu Mar. Apakah ini berlangsung setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja Bu Yuli? Saya rasa enggak sih Bu, ada momen Bu, ada momen itu ketika memang mereka itu malas saat pelajaran, seperti pada saat ini pelajaran matematika, itu tematik gitu. Nah, tapi kalau pada saat pelajaran SBDP itu menggambar, menyanyi itu mereka mulai menunjukkan antusiasnya gitu. Tapi kalau sudah pelajaran tematik, apalagi matematika itu saya rasa sudah tidak ada gitu gairah mereka itu untuk belajar. Gitu. Iya. Nah, kalau begitu sebenarnya pembelajaran Ibu sebenarnya menyenangkan ya, juga tidak begitu membosankan. Nah, jadi yang membuat Ibu kurang semangat ini hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu itu kan? Iya, Begitu kan ya? benar. Betul. Cuma kok sepertinya mempengaruhi gitu semangat saya secara keseluruhan, itu yang jadi masalah saya. Oke. Berarti kalau begitu Ibu sudah tahu ya yang menyebabkan turunnya semangat Ibu mengajar itu apa saja ya. Terus mungkin ada lagi yang membuat Ibu menyebabkan Ibu tuh kurang semangat dalam mengajar itu mungkin ada hal lain selain itu? Sepertinya tidak ada itu Bu. Saya itu hanya ingin tuh murid-murid saya itu selalu semangat, kemudian antusias, itu dalam semua pembelajaran saya, itu saja sih Bu Maria. Oke, nah kalau begitu karena tadi Bu Yuli sudah memahami akar dari permasalahannya apa, jadi sekarang kita akan beralih kira-kira nih rencana apa yang akan Bu Yuli rancang agar Bu Yuli bisa memperbaiki hal tersebut.
Mungkin saya akan mulai mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin seperti itu, sehingga murid itu akan lebih aktif, lebih senang pada saat kegiatan belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Hebat sekali Bu Yuli. Kira-kira prioritasnya Bu Yuli setelah itu apa? Pertama itu mungkin saya akan lebih memperbaiki mood saya ya Bu ya, memperbaiki suasana hati saya, terus semangat dari dalam diri saya dulu sendiri itu, mungkin itu yang akan saya prioritaskan saat ini. Mungkin dengan itu mudah-mudahan bisa mengimbas pada semangat saya dan pada yang lainnya. Mungkin itu, ya. Ya, luar biasa sekali Bu Yuli. Itu adalah salah satu langkah yang tepat ya. Terus mungkin ada hal lain yang akan Bu Yuli lakukan selain itu? Apa ya? Saya itu sempat melihat Bu Mar itu mengajar, itu kemudian murid itu diajak mengatur napas, itu bagaimana ya Bu ya? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa seperti itu Bu? Oh, itu adalah salah satu pembelajaran sosial emosional yang menggunakan teknik stop. Nanti bisa kita sosialisasikan dengan guru-guru yang lain sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nanti Bu Yuli juga bisa melaksanakan. Guru-guru yang lain juga begitu. Pembelajaran sosial emosional. Iya, Apa itu ya Bu ya? Nanti saya akan berikan materinya pembelajaran sosial emosional sehingga Bu Yuli bisa memahami lebih lanjut bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Yuli. Iya Bu. Iya. Nanti saya akan terus ingatkan Bu Mar ya Bu. Monggo. Ya. Oke, sekarang kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Yuli dalam melaksanakan perencanaan Bu Yuli tadi? Saya akan meminta bantuan rekan saya Bu Sairo, kemudian untuk membantu saya, dan nanti kita akan berkolaborasi. Saya akan mencoba dengan Bu Sairo dulu Bu Mar. Itu. Bagus sekali itu Bu. Jadi nanti dari hasil diskusi kita hari ini, saya meminta Bu Yuli untuk menggambarkan kembali komitmen apa yang bisa Bu Yuli lakukan agar murid Bu Yuli tadi tuh bisa bersemangat kembali dalam pembelajaran. Baik. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, terlebih dahulu ya Bu ya, kemudian mencoba memperbaiki, intinya saya akan mencoba memperbaiki dari dalam diri saya dulu. Kemudian melakukan dari situ, mudah-mudahan saya bisa mengimbas kepada murid-murid saya, kepada suasana belajar di kelas saya. Kemudian lagi saya akan atau ingin mencoba untuk mengajak teman sejawat saya, itu Bu Sairo, untuk belajar bersama Bu, tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Ibu Mar maksudkan tadi. Itu. Nah, bagus sekali. Komitmen yang sudah rencana dan juga komitmen yang sudah Ibu lakukan. Nah, semangat ya Bu. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga anak-anak bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran. Iya, terima kasih. Semangat juga untuk Ibu. Terima kasih Bu atas diskusinya hari ini. Saya lebih lega dan lebih bersemangat karena sudah dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya kali ini Bu Mar. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Semoga pembicaraan kita hari ini nih bermanfaat sekali buat Bu Yuli. Begitu ya? Iya. Kita bisa mengakhiri proses coaching kita hari ini ya Bu ya? Iya Bu Mar. Oke. Saya akhiri proses coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu Maria Ulfa ini. Ibu telah melaksanakan coaching dengan sangat baik sekali. Nah, sekarang nih,
Kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan coaching ini? Apa sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu ini? Saya merasakan ya Bu ya, senang sekali saya bisa mendapatkan respon dari coach saya sehingga proses coachingnya ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kompetensi yang saya inginkan dan saya capai, sehingga pendengarnya saya itu bisa menjadi pendengar yang baik untuk coach saya, seperti itu. Ibu, ini ya setelah tadi proses coaching antara Ibu Maria Ulfa dengan Ibu Yuli, ini ada sedikit catatan buat saya. Itu adalah suatu hal yang baik sekali. Ibu telah melakukan kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu menjadi pendengar yang baik. Ya, mendengarkan dengan rasa sehingga coaching si Ibu Yuli tadi terlihat merasa nyaman bercerita kepada Ibu. Uci enak sekali dalam mengungkapkan unek-uneknya apa yang menjadi permasalahannya. Hal inilah yang menunjukkan keberhasilannya Bu Ulfa. Nah, kemudian untuk selanjutnya kompetensi apa lagi ini Bu yang akan Ibu kembangkan lagi setelah proses coaching barusan dilakukan Ibu? Insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi coach yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi agar coach nanti itu bisa mudah untuk menceritakan dan bahkan menggali potensinya sendiri. Begitu Bu. Itu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya Ibu Ulfa bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar untuk proses coaching yang selanjutnya. Amin ya Bu ya. Oke, sama-sama Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Badrul. Hari ini sudah mau menjadi observer kami dalam melaksanakan coaching hari ini. Ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.